Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Dan pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Pemirsa, debat perdana calon presiden 2024 yang digelar KPU menuai sorotan publik. Dari adu gagasan, saling sindir hingga saling serang tersaji. Lalu di antara Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo, siapa yang unggul dalam debat? Kami akan langsung membahasnya bersama anggota Timnas Pemenangan Anies Muhaimin atau Amin, Effendi Hoiri, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Herman Khairon, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus. Selamat malam semuanya. Selamat sore. Baik. Kita akan membahas terkait dengan debat kemarin begitu yang semua rasanya ada di sana begitu ya. Gagasan yang juga menarik, kemudian tanda kutip saling serang juga menarik. Tapi kita akan mulai perbincangan hari ini dengan saya akan memutarkan cuplikan debat yang mengangkat tema soal demokrasi dan oposisi berikut ini. Kita akan dengarkan bersama-sama. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing.
Baik, usai saling menyangga, Capres Anies Baswedan kembali memberikan komentar yang menyebut Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, kita akan membahasnya. Saya ingin ke Gus Coy terlebih dahulu. 3 hal yang disorot begitu tadi oleh Anies Baswedan terkait dengan penguatan demokrasi adalah kebebasan berbicara, oposisi yang bebas mengkritik untuk menyeimbangkan pemerintah, dan juga adanya proses pemilu yang jujur, adil, dan juga netral. Kalau tadi dari pihak Prabowo mengatakan ini berlebihan begitu. Tetapi apakah memang sebegitu memprihatinkannya 3 hal ini di masa pemerintahan saat ini, Gus Coy? Saya kira itu fakta ya, bukan klaim yang mengada-ada. Dan itu hari ini dimuat juga di Tempo bahwa apa yang disampaikan Mas Anies, klaim-klaim itu benar. Itu fakta, itu. Jadi bukan klaim yang tidak benar. Itu hari ini kan itu ada dimuat di Tempo itu, majalah Tempo. Kemudian dicari data-datanya. Yang dilakukan, yang disampaikan Mas Anies itu mengada-ada, fiksi, atau ada data, ternyata semuanya ada datanya. Jadi 3 atau 4 soal yang disampaikan tadi itu adalah pakai fakta, pakai data, bukan hanya klaim. Nah, oleh karena itu maka itu harus diangkat untuk menjadi cermin bagi kita semua. Adapun Pak Prabowo menyangga, ya wajar aja karena dia sedang berada pada support presiden. Jadi ya apapun yang dilakukan oleh presiden pasti dianggap benar meskipun tidak benar, gitu ya. Karena sedang berada di sana. Tidak semuanya benar tapi dianggap benar. Itu ya kita anggap wajar aja. Oke. Nah, oleh karena itu maka perdebatan semakin tajam, perdebatan semakin menukik, gitu ya. Itu saya kira makin bagus. Karena rakyat supaya terbuka, rakyat supaya tahu semua. Selama ini banyak sekali yang mungkin klaim yang tidak berdasar atau banyak hal yang sesungguhnya harus dibuka tetapi ditutup-tutupi. Saatnya. Jadi momen perdebatan calon presiden ini penting karena semuanya harus diangkat dan itu kemudian para presiden, calon-calon presiden menyampaikan gagasan-gagasan barunya untuk Indonesia masa depan. Saya kira itu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.